buku di situ, yaitu Al-Quran, ya. Jadi 2,5 jam dari seorang dokter SPKJ, spesialis kesehatan jiwa, menyatakan bahwa tersangka ini adalah orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Dan luapan kekesalan emosi itu diakibatkan karena dia merasa dikucilkan, merasa dijauhi oleh lingkungannya. Dia bangun jam 11 itu, kemudian dia punya ide pengen melakukan perbuatan itu di musola 1 dan musola 2. Dia minta uang 50.000 ke orang tuanya alasan untuk jajan. Tapi ternyata tidak jajan, dia malah beli pilox, beli gunting, beli lakban berwarna krem, sama piloknya pilok hitam, sama korek api. Nah kemudian sekira jam 13-an dia berangkat dari rumahnya, masuk ke pintu samping musola TKP pertama. Dia melakukan coret-coret, menulis beberapa kata di situ, kemudian menggunting sejadah, merobek Al-Quran, memilok Al-Quran, kemudian dia menggunting kabel sound system di musola pertama. Kemudian dia keluar dari pintu depan, meninggalkan beberapa perlengkapan, dia geser 300 meter ke musola yang kedua, menggunting lagi kabel di sana. Nah setelah yang TKP kedua dia pulang ke rumah. Dia ngaku balik ke rumah sambil nonton YouTube film perang katanya di kamarnya. Jadi Rabu sore itu jam 16, Kapolsek Pasar Kemis mendapatkan laporan dari DKM bahwa ada sebuah musola di Pasar Kemis, musola Darussalam ya, di perumahan Tangerang Elok. Itu ada orang yang mencoret-coret, kemudian sejadah ada yang digunting, kemudian ada Al-Quran dirobek, dikasih pilok. Kemudian Kapolsek lapor ke saya minta Kapolsek untuk mengajak Ketua MUI ke TKP. Setelah Kapolsek ke TKP, benar ada kejadian itu dan saya minta Kapolsek untuk melakukan olah TKP bersama tim dari Polres. Setelah olah TKP selesai, saya minta Kapolsek untuk segera membersihkan musola itu. Karena sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib. Kemudian setelah melakukan olah TKP lanjutan, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, akhirnya didapatkan informasi bahwa pelaku ada di sekitar situ dan langsung 18.30 diamankan. Malam itu, Rabu malam itu, keterangan tersangka berubah-ubah ya. Kita tanya kenapa dia melakukan itu berubah-ubah. Dia meyakini apa yang dia lakukan itu benar. Saya tanya belajar mendalami agama di mana, antara lain di YouTube dan lain sebagainya. Sampai dengan saat ini ada 2 keterangan ahli yang sudah kita mintakan. Yang pertama psikolog, hasilnya mengatakan bahwa tersangka depresi. Kemudian yang kedua ahli spesialis kesehatan jiwa dari seorang dokter SPKJ, spesialis kesehatan jiwa, menyatakan bahwa tersangka ini berdasarkan hasil pemeriksaan ahli kesehatan jiwa, dia menyesali perbuatannya dan dikatakan bahwa tersangka adalah orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Dan luapan kekesalan emosi itu akhirnya dia wujudkan dalam perbuatan pidana yang dia lakukan.
Dan dia melakukan luapan emosinya itu diakibatkan karena dia merasa dikucilkan, merasa dijauhi oleh lingkungannya. Dan juga dia merasa mendapat tekanan karena dari orang tuanya karena tidak boleh keluar rumah beberapa hari terakhir. Jadi dengan kondisi demikian, maka penyidikan tetap kita lanjutkan, ya. Dan pengumpulan alat bukti yang lain juga tetap kita lakukan. Ada beberapa keterangan ahli lain nanti yang kita akan lakukan pemeriksaan juga. Sudah pernah melakukan beberapa proses terapi, hipnoterapi, psikologi, dan juga ruqyah. Sudah pernah, akhirnya orang tuanya menyimpulkan bahwa anak ini nggak boleh keluar rumah tanpa pendampingan. Sejak kelas 3 SMP, tersangka ini sering mengalami susah tidur, gelisah, kemudian emosi yang tidak terkendali. Namun tersangka berusaha mengendalikan itu dengan cara beribadah, dengan cara belajar agama. Seperti itu, Mas. Sebelum Ramadan, si tersangka ini rajin 5 waktu ke musola itu, di TKP itu. Namun setelah Ramadan ke sini terjadi perubahan sikap, dia tidak lagi sholat 5 waktu di musola itu. Tapi akhirnya dia menyadari setelah kita kasih pemahaman bahwa tindakan itu tidak baik karena merugikan orang lain. Malam itu dia juga seperti ada rasa menyesali. Kemudian kita bawa ke Polres untuk penyidikan lebih lanjut. Proses penyidikan berjalan. Besoknya kita lakukan rilis karena sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Saudara S ini kita sangka pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 406 KUHP tentang pengerusakan. Tersangka dapat kita sangka 2 pasal tersebut karena berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang kita kumpulkan, dia patut diduga dengan sengaja dan dengan sadar melakukan perbuatan tersebut.